Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wa qala ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah ibu-ibu saudara beriman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, sama-sama untuk mengkaji, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Tentunya kita berharap dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lainnya, dari satu kajian ke kajian yang lainnya, doa minta kita semoga menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah, insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Makin lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucunya makin baik, sholih sholihah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu, untuk hari ini kita akan kaji yaitu satu tema bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya tolong sebutkan 4 golongan calon penghuni neraka sakor. Materi ini sudah pernah saya sampaikan di semester awal dulu ya. Sekarang itu di semester ganjil ya, ini semester genap. Kalau enggak boleh ibu sama isinya, yaitu tolong sebutkan 4 dosa besar yang ancamannya adalah neraka sakor. Udah silakan mau cari kebetan silakan, mau tanya kiri kanannya juga boleh, pura-pura mikir juga nggak apa-apa. Tapi di tempat lain kalau ditanya tolong sebutkan 4 golongan calon penghuni neraka sakor, itu langsung udah kita diem aja. Nanti mesti ustadznya jelasin gitu. Ya apa-apa, saya tunggu.
Ya, saya tunggu atau ibu menunggu saya. Hitungan 3 ke belakang. 3, 2, 1. Gimana Bu, nyerah? Wallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Di dalam surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir itu Quran saya surat yang ke-74. Pada ayat yang ke-42 sampai 47 Allah menjelaskan adanya 4 dosa besar yang ancamannya neraka sakor, atau makna lain 4 golongan yang akan menjadi penghuni neraka sakor. Neraka sakor itu ibu adalah neraka yang membakar sekujur kulit tubuh manusia sampai apa? Sampai tulang belulangnya itu hangus-hangus. Kalau sudah hangus, kemudian dibakar ulang lagi. Jadi istirahatnya itu adalah ketika penggantian kulit. Ya. Makanya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai naudzubillah min dzalik tergolong salah satu dari 4 golongan calon penghuni neraka sakor. Apa yang menyebabkan dari surat 74 ayat yang 42 sampai 47? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab yang pertama, lam nakum minal musallin. Kami termasuk orang yang tidak sholat. Yang kedua, saya akan sebutkan dulu poin-poinnya. 4 golongan calon penghuni neraka sakor. Yang pertama adalah orang yang enggak sholat. Yang kedua, orang yang orang yang kikir. Orang yang kikir, orang yang tidak mau menyantuni fakir miskin kaum du'afa. Orang yang kikir, tidak mau menyantuni fakir miskin kaum du'afa, termasuk di dalamnya janda miskin. Yang ketiga, orang yang suka berkata-kata batil. Orang yang suka berkata-kata batil. Yang keempat, orang yang mendustakan adanya akhirat atau hari kiamat. Hatta atanal yakin, sampai datangnya ajal kematian, orang ini tidak taubat atau orang ini tidak diberi petunjuk hidayah Allah, maka dia diancam dengan neraka sakor. Saya ulangi, 4 golongan calon penghuni neraka sakor. Yang pertama, neraka sakor adalah jelas itu neraka yang membakar kulit tubuh manusia, bahkan dibakar sampai tulangnya hangus, ya. Yang menjadi penghuni neraka itu 4 golongan penghuni neraka sakor itu: 1, orang yang tidak sholat; 2, orang yang kikir, tidak mau menyantuni fakir miskin kaum du'afa; yang ketiga adalah orang yang suka berkata-kata batil; dan yang keempat adalah orang yang mendustakan hari akhirat atau kiamat. Sampai mati nggak sempat tobat, sampai mati Allah nggak memberi petunjuk hidayah kepadanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka ibu, bahasan tentang sholat itu sangat penting dan mendasar. Ya, saya tidak uraikan ini karena dulu pernah disampaikan. Ini hanya mengulas kembali pelajaran beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi, siapa yang akan
jadi penghuni neraka sakar orang yang nggak sholat. Bu, tahun ini menarik sekali. Menariknya beredar postingan-postingan dan itu saya sangat setuju sekali. Apa itu? Yaitu pastikan para penjagal penyembelih sapi kambing kurban adalah orang yang sholat. Sampai kemarin itu ada siapa yang menjagal itu enggak sholat, maka potongannya itu tidak halal. Jadi lebih baik mungkin yang motong kurang ahli, kurang lihai, tapi dia sholat. Ya, nah, saya setuju yang seperti ini karena memang penting. Karena ya mudah-mudahan sih para penjagal itu adalah sholat. Tapi ini penting sekali. Ya. Baik, kemudian kaitannya sedikit tentang sholat, Nabi menegaskan bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Batas yang membedakan keimanan dan kekafiran adalah sholat. Enggak sholat ya kafir, enggak mau dipandang kafir dipanggil kafir ya sholat. Soal bahkan satu pendapat yang menurut saya sangat setuju sekali, seorang bapak kandungnya sekalipun dia tidak bisa menjadi wali menikahkan anak kandungnya yang gadis, ya, jikalau si bapak ini semasa hidupnya dia tidak sholat walaupun ngakunya Islam. Ya. Kalau anak yang di luar insiden, ya, anak insiden yang hamil di luar nikah udah jelas putus 4. Putus apa? 1 perwaliannya, warisnya, kemudian persaksiannya dan nasabnya. Yang paling ringan ketika wali hakim menikahkan, dia menggunakan redaksi begini. Kalau ada yang mengatakan dalam pernikahan itu, aku sebagai muwali, aku sebagai orang yang mewalikan, nah itu biasanya karena di luar pernikahan resmi hamil. Tapi kalau bahasa yang lain yang halus, kunikahkan dan kukawinkan engkau, misalkan laki-lakinya ini A dengan putrinya Bapak C, putrinya, karena kalau nyebut binti itu menjadi tidak sah karena putus perwalian. Jadi kunikahkan dan kukawinkan engkau dengan putrinya, memang dia anaknya tapi bukan binti. Binti nggak boleh. Ketika menyebut binti malah menjadi batal, menjadi tidak sah. Ya, ini perlu sebagai ilmu kita juga perlu tahu seperti hal ini. Maka inilah beratnya naudzubillah dzalik kalau terjadi perzinaan. Yang berat itu anaknya, dan dia juga malu karena redaksinya seperti itu. Bapak kandungnya juga tidak bisa, apalagi ya bapak kandungnya saja yang tadi itu tidak sholat dan tidak bisa, apalagi ini yaitu dia bapak biologis karena nih hamil di luar nih. Baik, dan sholat itu kaitannya dengan sholat adalah yaitu dalam firman Allah surat Maryam surat yang ke-19 ayat 59, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalqun a'dha'u shalah wa taba'u syahwat fa sawfa yalqauna ghayya. Maka akan datanglah pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang ayat ini, sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Dan sholat
yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itulah sholat-sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan. Baik. Golongan yang kedua adalah golongan yang kikir, tidak mau menyantuni fakir miskin kaum duafa. Celakalah, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang untuk urusan dunia hura-hura maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan, tetapi sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Ya. Sedangkan kita sudah belajar, ya, satu catatan penting dalam mengeluarkan zakat, infak, dan sodako. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sodako Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Sudah sedikit nggak ikhlas, diungkit-ungkit najis. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang kikir itu hidupnya nggak diberkahi oleh Allah, dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup. Dan termasuk ternyata kikir itu bisa menyebabkan syirik dengan karena dua hal. Satu, dia berarti lebih mencintai harta ketimbang mencintai Allah. Kemudian dia merampas haknya Allah yang dititipkan kepada dirinya, mestinya untuk diberikan pada fakir miskin kaum duafa, malah dia pakai sendiri. Jadi Bu, orang yang berlebih-lebihan dalam mencintai dunia bisa syirik. Wanita bisa jatuh dalam syirik. Contohnya gini, dia sudah nggak punya siapa-siapa, semua keluarga besarnya, saudaranya, orang tuanya meninggal. Dia hidup sebatang kara. Qadar Allah sudah meninggal semua, kakak, adik, saudaranya. Dia punya suami. Suaminya ganteng, tajir, banyak duitnya, tapi suaminya nggak sholat, penjudi, pemabuk, suka main perempuan. Terus si wanita tadi mengatakan, terserah deh, mau nggak sholat, mau zina, mau judi, mau mencuri, mau main perempuan, terserah deh. Daripada aku mengerti nanti dia marah, bisa-bisa dia ngegambar aku, bisa-bisa dia menceraikan aku, mana anak-anak masih kecil lagi. Berarti dia bergantung tidak lagi kepada Allah, berarti bergantung kepada suami. Makanya Bu, kita punya prinsip, jangan pernah kita cintai siapa saja yang tidak mencintai Allah. Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah jadi tinggal Bu, capek. Akhirnya juga kita sendiri juga akan ditinggal. Maka cintailah orang yang mencintai Allah. Baik. Dan cinta itu adalah rahmat dari Allah. Siapa yang cinta itu adalah anugerah dari Allah. Siapa yang dia tidak memiliki cinta, berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah. Dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Masya Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Dan golongan yang ketiga yang akan menjadi neraka adalah orang yang suka berkata-kata batil. Orang yang suka berkata-kata batil. Apa perkataan ucapan batil itu? Marah-marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, sum'ah, ngungkit-ngungkit kebaikan, sumpah palsu, fitnah, adu domba. Ya, termasuk perkataan porno, termasuk latah. Ya, itu termasuk latah, itu perkataan batil. Coba ibu termasuk yang mana? Marah-marah? Enggak. Dusta? Ghibah? Menghina, mencela, mengutuk, melaknat, berubing, ngegosip, ngungkit-ngungkit kebaikan.
Masya Allah. Alhamdulillah ibu sini semuanya wanita-wanita yang solihah. Tiap malam sholat tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa dzikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, gak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Biasanya yang suka berdusta suami atau istri?